Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan para audiens sekalian, baik yang hadir pada pagi hari ini melalui aplikasi Zoom, maupun yang hadir secara offline, maupun di platform media sosial ITS. Semoga tentunya semua dalam kondisi sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berkenan hadir pada acara soft launching hari ini. Sebelumnya perlu kami informasikan terlebih dahulu beberapa protokol atau tertib video conference selama acara berlangsung. Yang pertama, kami mohon untuk dapat mengubah ID screen atau instansi skor nama. Yang kedua, saat video conference berlangsung, kami mohon untuk dapat mengaktifkan mode mute ataupun mode bisu. Yang ketiga, kami persilakan untuk mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman dan tidak membelakangi cahaya agar tidak terjadi backlight. Yang keempat, memastikan jaringan Bapak Ibu berada dalam kondisi terbaik, tentunya dengan koneksi internet demi kenyamanan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, kami rekomendasi menggunakan headset ataupun earphone agar suara terdengar dengan jelas. Dan tentunya kami informasikan juga bahwa acara soft launching hari ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming Instagram di ITS_Kampus dan live streaming ITS YouTube. Baik, ini pada masa pandemi COVID-19, daya tahan tubuh manusia menjadi sangat penting. Ini ITS tidak hanya sebagai kampus yang terkait dengan robotik, autonomous vehicle ataupun artificial intelligence. Namun ITS juga memiliki IJAMU yang merupakan singkatan dari ITS Jamu yang memadukan sains dan teknologi dengan kearifan lokal Indonesia untuk menjaga kesehatan kita bersama. Itulah yang ada di dalam goodie bag Bapak Ibu. Kita persembahkan IJAMU atau Jamu ITS. Baik, dan kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. ITS sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi terus berkomitmen untuk senantiasa menciptakan berbagai macam produk inovasi, baik teknologi elektronika dan informatika cerdas maupun teknologi kelautan atau maritim untuk mendukung revolusi industri 4.0 sektor maritim di Indonesia. Setelah sempat meluncing mobil otonomus atau iCar ITS pada bulan Agustus kemarin yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini dalam rangka memperingati Lustrum ke-12 atau di Disnates ke-60 Institut Teknologi ITS mempersembahkan produk inovasi terbarunya. Kami ucapkan selamat datang di acara soft launching Intelligent Boat atau iBoat ITS yang merupakan kapal otonomus hasil riset terbaru Institut Teknologi 10 November. Dan tentunya acara soft launching kali ini begitu istimewa karena telah dihadiri oleh beberapa pimpinan dan pejabat dari instansi. Salah satunya nanti akan bergabung bersama kita Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Dan tentunya telah hadir bersama kita juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Selamat pagi, Pak. Kemudian juga turut bersama kita hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elis yang hari ini bergabung melalui aplikasi Zoom. Dan tentunya hadir bersama kita ada Bapak Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Dr. Muhammad Tasari. Selamat pagi Pak Rektor. Kemudian yang kami hormati ada Bupati Bangkalan, Bapak Abdul Latif Amin Imron. Yang terhormat Direktur Utama PT Galangan Kapal Madura atau Gapura, Bapak Insinyur Beni. Selamat pagi. Kemudian kami sapa juga Direktur Utama PT Bintang Timur Samudra, Bapak Insinyur Taufan Saputro. Ketua Umum IKITS, Insinyur Sutopo Kristan M. Kepala Kantor Kesah Bandaran Utama Tanjung Priok, Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kaliangan Sumeneb, Kepala SKK Migas Wilayah Jabanusa, para Direktur Utama Perusahaan Pelabuhan dan Pelayaran, para Ketua Asosiasi, Ketua IKITS PB Jatim dan para alumni ITS, para pimpinan di lingkungan Institut Teknologi 10 November, serta seluruh hadirin yang bergabung pada acara hari ini, baik secara offline maupun melalui visual
melalui aplikasi Zoom. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa bergabung pada acara soft launching kali ini. Baik, dan Bapak Ibu serta audiens sekalian, sebelum memasuki sesi acara, terlebih dahulu marilah sejenak kita panjatkan doa. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Dan tentunya kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 kali ini bisa segera berakhir agar segala aktivitas bisa berjalan normal kembali seperti sedia kala. Pembacaan kami persilakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dan mengawali acara hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asari. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Asari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan yang hadir pada pagi hari ini di acara soft launching Intelligent Booth dari ITS. Yang saya hormati, yang kita hormati sama-sama Bapak Ketua BNPB, Pak Jenderal Doni yang juga hadir. Terima kasih pagi hari ini. Demikian juga yang kita hormati sama-sama Bapak Wakil Gubernur, Pak Emil, kemudian dari jajaran Menteri Perhubungan, Pak Dirjen Hubungan Laut, Pak Agus Purnomo. Demikian juga dari wilayah Bapak Bupati Bangkalan, dari Syah Bandar dan otoritas pelabuhan untuk di wilayah Kalianget ataupun Tanjung Perak yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih semua, selamat pagi. Kemudian yang spesial ini yang memberikan tempat dermaga dan seterusnya, yaitu Bapak Direktur PT Galangan Kapal Madura, Bapak Beni. Selamat pagi dan alhamdulillah kita bisa sama-sama pagi hari ini dengan ITS. Demikian juga untuk Dirut PT Bintang Timur Samudra dan Bapak Direktur Biro Klasifikasi Indonesia dan seluruh stakeholder pimpinan ITS termasuk Ketua Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Ikatan Alumni, kemudian Bapak Wakil Rektor yang juga hadir di sini, ada Wakil Rektor 2, 4, ya, Pak Agus, Pak Bambang, kemudian sebagian mengikuti dari Zoom,
dan seluruh yang terkait, termasuk yang punya hajat, yaitu Direktur Riset ITS beserta Direktur Inovasi ITS, ya, Pak Hatta, Pak Afandi, juga Ketua Konsorsium Penelitian yang hari ini menghasilkan iBoot, Bapak Tri Ahmadi. ITS punya inovasi center, ada 4 klaster. Klaster yang ikut dalam penelitian ini adalah klaster maritim, klaster ICT robotik untuk Teknopark. Maritim Bapak Tri Ahmadi, kemudian untuk robotik Bapak Dr. Endroyono. Ibu Bapak sekalian dan seluruh hadirin, Bapak Menteri dan seluruh hadirin, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini alhamdulillah dengan cuaca yang cerah. Di belakang ini adalah dermaga dari PT Gapura yang sudah memberikan support habis-habisannya. Di wilayah Madura ini, terima kasih sekali lagi Pak Beni selaku Direktur Utama. Di suasana pagi hari ini kita akan melepas intelligent boot yang digarap oleh anak-anak bangsa spesial dari ITS, seluruhnya buatan Indonesia, yang kami persembahkan yang pertama untuk acara Lustrum. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Bupati. Jadi kami persembahkan ini untuk Indonesia dalam rangka 1 Lustrum ITS yang ke-12 atau ulang tahun yang ke-60 ITS. Yang kedua bertepatan dengan Hari Bahari, yaitu 23 September. Kita launching, kita rilis sebuah produk inovasi dari ITS. Ibu Bapak sekalian, Bapak Menteri, Bapak Kepala BNPB, hasil ini, iBoot ini, Intelligent Boot ini adalah kapal yang tanpa awak. Ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor 4 bidang riset, yaitu Bapak Dr. Bambang Pramujati, yang dibantu oleh 2 direktur, yaitu Direktur Riset Bapak Muhammad Hatta dan Direktur Inovasi, yaitu Bapak Dr. Ahmad Afandi. Nah, Ibu Bapak sekalian, Pak Menteri, hasil riset ini adalah konsorsium yang dilakukan di dalam ITS, dibantu oleh mitra termasuk dari PT Gapura. Peneliti ada 41 orang ya. iBoot ini adalah serial yang kemarin 17 Agustus sudah kita launching iCar, Intelligent Car, mobil tanpa supir yang kita gunakan untuk internal di dalam kampus. Tetapi untuk iBoot ini nanti Pak Menteri dan Bapak-Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, perahu ini dilengkapi teknologi GPS, dilengkapi teknologi kamera, dilengkapi dengan big data, dilengkapi dengan artificial intelligence. Jadi punya kemampuan untuk kita minta untuk datang menuju ke satu titik secara akurat dengan memperhatikan lingkungan, disimpan, kemudian secara artificial intelligence dia bisa mengolah. Di depannya ada halangan pun bisa dilakukan antisipasi, sehingga ini kita persembahkan untuk berbagai macam fungsi. Fungsi yang pertama, Ibu Bapak sekalian, bisa untuk rescue, untuk darurat. Kalau ada bencana, kalau ada emergensi, menjemput ke kapal di satu tempat, atau sebaliknya mengirim, karena di kapal itu ada emergensi penumpang yang harus dikirim ke darat, atau kapal ini adalah bagian dari persyaratan di sebuah kapal. Jadi ada kapal besar, ini adalah rescue boat yang ditaruh di sana. Pada saat emergensi, maka sudah tinggal naik saja, dia akan mencari tempat atau pesisir yang terdekat dari posisi kapal.
Karena kalau orang awam tidak akan bisa itu. Nah, dengan artificial intelligence, fungsi kapal untuk rescue. Yang kedua, bisa untuk logistik, Ibu Bapak sekalian. Jadi untuk pulau-pulau pada saat badai, pada saat cuaca buruk, itu pulau-pulau akan terisolasi. Dengan adanya kapal tanpa awak ini, maka kita bisa mengirim logistik, dan tanpa awak kapal ini, perahu ini akan bisa menembus badai, karena nanti desainnya akan kita buat anti badai. Jadi bisa menembus dalam cuaca apapun tanpa awak, dan logistik bisa terkirim ke tempat. Sehingga Bapak Ibu, kepala wilayah, kepala daerah, Pemprov, dan seterusnya, kami sangat yakin bahwa apa hasil inovasi ITS ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada bangsa Indonesia. Fungsi yang lain untuk perahu iBoat ITS ini adalah untuk hankam, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau ingin patroli tanpa awak, kalau ingin survei bawah air tanpa awak, nanti akan bisa kita, seperti Pak Beni yang sampaikan, bisa kita tambahkan robot untuk mengambil sampel mineral di bawah laut, di bawah air, maka itu bisa dilakukan dan tidak perlu memikirkan karena tidak ada awak di sana. Meskipun posisinya sangat berbahaya, kapal ini bisa akan menjelajah. Demikian untuk Syah Bandar, Bapak. Kalau perlu patroli, bisa menyelinap di antara kapal-kapal, perahu iBoat ini bisa dilakukan tanpa awak, bisa di-set, ya, rutenya atau apapun bisa dibuat awalannya. Jadi itu beberapa fungsi yang mungkin bisa dimanfaatkan ke depan. Kepada Pak Direktur Utama PT Gapura, Pak Beni, ya, galangan kapal Madura, kami menyampaikan terima kasih atas support yang habis-habisan luar biasa ini. Sebagai terima kasih, ya, mitra ITS, kita rasanya memang industri dan perguruan tinggi perlu lebih dekat lagi untuk bisa menghasilkan, melanjutkan riset-riset yang ada di perguruan tinggi ini bisa terimplementasi. Nah, insya Allah dengan launching iBoat ini, maka kita harapkan manfaat, ya, berikutnya nanti kita melihat bagaimana demand pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan seterusnya, ataupun kalangan perusahaan untuk bisa memanfaatkan teknologi ini. Tentunya kami bergandengan dengan PT Gapura dan beberapa mitra yang lain siap untuk melaksanakan lebih hilir lagi untuk memproduksi iBoat ini secara komersial, dan mohon dicatat ini 100% adalah karya kawan-kawan dari ITS, dosen dan mahasiswa. Terima kasih kepada para peneliti, Pak Roni Mardianto, Pak Rudi di Kairono, Pak ada beberapa lagi yang banyak, ya, yang sudah ikut, Pak Tri Ahmadi sebagai klaster maritim di Teknopark ITS. Kami nyampaikan juga terima kasih kepada seluruh yang terkait, panitia, humas, dan ibu bapak sekalian, para undangan yang hadir pagi hari ini, Pak Menteri, Pak Satgas ataupun BNPB penanggulangan bencana, Pak Doni, mohon nanti untuk bisa memberikan satu patah dua kata sambutan untuk karya ITS ini. Saya membayangkan betapa indahnya kalau ITS, ya, ini khusus untuk Pak Emil Dardak atau untuk kabupaten atau provinsi, ya, betapa sempurnanya kalau ITS itu ada hibah atau dermaga, ya, untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan riset, sehingga riset itu bisa lebih lancar lagi. Bayangan kami ITS akan memiliki dermaga ataupun perluasan kampus di wilayah lain, ya, ataupun di Surabaya kalau ada. Kami siap untuk lebih mengembangkan seluruh teknologi ini, khususnya
Kalau itu dermaga yang sangat berhubungan dengan maritim. Kami atas nama ITS menyampaikan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua pihak. Dan terima kasih sekali kepada saudara-saudara peneliti yang sudah memulai risetnya ini pada saat pandemi kemarin, dan dengan mengebut insya Allah nanti pada 10 November akan kita launching bentuk yang lain yang untuk beberapa fungsi tadi yang saya sampaikan, untuk rescue, logistik, untuk hankam dan seterusnya. Nah, demikian Ibu Bapak sekalian, semoga dengan peluncuran Intelligent Boat atau iBoat atau Autonomous Boat karya dari anak-anak bangsa dari ITS, semoga bisa mempercepat Indonesia untuk bangkit setelah pandemi ini dan menjadi betul-betul pusat poros maritim yang penuh dengan teknologi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor atas sambutan yang telah diberikan. Tentunya tadi sudah kita dengar bersama penjelasan singkat tentang Intelligent Boat atau iBoat ITS. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Bupati Bangkalan, Bapak Dr. Andes Muhni. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan Bapak Ibu serta audiens sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan sekaligus arahan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Beliau sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Menteri. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Bapak, baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan untuk acara soft launching kali ini. Kepada Bapak Menteri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang saya hormati ini juga sahabat saya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Dardak, dan satu lagi sahabat saya di sini adalah Bapak Rektor ITS, Profesor Insinyur Muhammad Asari MA PhD. Pak Nuh selaku Majelis Wali Amanat, Pak Topo teman sekantor saya dulu ya, sekarang menjadi Ketua alumni ITS, para guru besar, para wakil rektor, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT bahwa di masa pandemi yang begitu memiliki keterbatasan, ITS syukur kami panjatkan mampu membuat satu inovasi yang luar biasa, yaitu iBoat ITS. Dan hari ini kita melakukan launching di satu tempat. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ITS yang selalu memberikan inovasi bagi bangsa Indonesia. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan inovasi ini sangat membanggakan, dan apalagi ini bekerja sama dengan alumni dan para industriawan yang ada di Jawa Timur. Pak Rektor, nanti kalau Pak Gubernur atau Pak Bupati kasih tanah, saya janji Kementerian Perhubungan akan membuat dermaganya, ya, sehingga ITS tidak perlu susah-susah untuk riset di tempat yang lain, ya. Saya janji. Jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, kalau bulan depan ada, tahun depan sudah kita bangun, ya. Yang bangun juga alumni ITS itu, ada Pak Agus Purnomo, ya. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa ada suatu apresiasi yang luar biasa
untuk ITS karena ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbaik menurut kualifikasi internasional, ya. Di Indonesia ini terbaik nomor 3. Jadi ini satu kebanggaan bagi kita semuanya, kebanggaan bagi alumni ITS yang memang banyak sekali inovasi yang dilakukan. Pandemi COVID-19 ini memang menimbulkan suatu kecemasan dan ketakutan, ya. Kita pasti tidak nyaman, kita pasti ada rasa khawatir dan sebagainya. Tetapi Bapak Presiden selalu mengatakan dengan adanya pandemi, nanti Pak Doni juga akan menyampaikan sesuatu, kita harus taat, disiplin, dan konsisten untuk menyelesaikan protokol kesehatan agar pandemi ini tidak mengakibatkan kita bermasalah. Tetapi benar apa yang dilakukan oleh IPS, move on, melakukan sesuatu dengan riset-riset tertentu, dengan mulut tertutup, dengan waktu yang terbatas dan tempat yang terbatas, ITS mampu melakukan suatu inovasi yang luar biasa. Apalagi inovasi ini akan baik sekali nanti pada saat kita memiliki ibu kota baru, di mana semua teknologi yang akan dikembangkan di sana adalah autonomous atau satu teknologi yang bisa dikatakan tanpa awak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Rektor dan Pak Doni dan Pak Wakil Gubernur, kita tahu bahwa Indonesia 66% adalah laut. Jadi kalau kita tidak ada satu usaha inovasi di bidang kelautan, khususnya perkapalan, maka kita akan tertinggal. Kita makin tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. IPS sebagai garda terdepan, saya harapkan untuk melakukan upaya ini. Apalagi kita tahu bahwa tantangan revolusi 4.0 itu mengakibatkan satu persaingan dari dunia ini sangat dahsyat. McKinsey menyampaikan pada 2015 bahwa kecepatan perubahan akan terjadi 10 kali lipat lebih tinggi, ya. Nah, oleh karenanya dengan nanti 10 November kita tunggu ini bisa beroperasi, berarti yang tadinya kita harapkan 2 tahun lagi itu lebih maju lagi, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tentu akan mengapresiasi ini dan akan memanfaatkan dengan melakukan hilirisasi. Kami Kementerian Perhubungan dengan fungsi-fungsi perhubungan tentu menyambut baik dan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan apa. Tetapi memang benar seperti yang Pak Rektor sampaikan tadi, butuh satu riset-riset atau satu penelitian atau pengukuran tertentu di tempat-tempat yang memang agak risky. Kapal e-boat ini sangat bermanfaat karena ini tanpa awak. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh IPS. Saya yakin nanti Pak Doni menjelaskan bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Dan ITS membuktikan bahwa sekalipun kita berusaha untuk selalu menyelesaikan atau mengantisipasi adanya pandemi COVID, tetapi ITS tetap on menjadi suatu garda terdepan bagi bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun ITS yang 60, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, atas sambutan, dukungan, dan apresiasi yang telah diberikan kepada ITS. Kita akan simak bersama oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Elistianto Dardak, telah bergabung bersama kita hari ini melalui virtual Zoom. Selamat pagi Pak Emil. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi di mute sama hostnya. Baik, monggo Bapak kami persilakan untuk berkenan memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kita banggakan dan hormati bersama Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Bapak Ketua BNPB, Bapak Letjen TNI Doni Monardo, Pak Rektor ITS, Bapak Profesor Muhammad Asari,
beserta Ketua Umum IKITS Pak Insinyur Sutopo Kristanto dan juga selaku Konsorsium Riset iBoat Pak Warek 4, Pak Bambang Pramujati dan seluruh sivitas akademika ITS, instansi pemerintah dan semua yang menghadiri launching dari iBoat ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas milestone yang telah diraih dalam riset iBoat ini. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan dan Pak Kepala BNPB atas perkenan dukungannya kepada riset anak bangsa ini. Surabaya adalah kota maritim. Di sini untuk angkatan lautnya juga kebetulan paling banyak bintang 2-nya ini Pak Menteri sama Pak Doni Monardo, Pak Letjen. Jadi memang bahkan sampai ke kulturnya seperti musik jazz pun dikaitkan dengan culture dari Tanjung Perak gitu. Jadi bahwa budaya maritim ini sangat melekat di Surabaya dan benar-benar kita ingin agar Surabaya ini bisa menjadi salah satu epicentrum dari penguatan daya saing Indonesia sebagai negara maritim. Nah, oleh karena itu pembangunan kita yang kita wujudkan di Perpres 80 juga berorientasi kemaritiman. Kita ingin memperkuat peran dari pesisir utara Jawa Timur sebagai pesisir berbasis maritim dengan penguatan sarana prasarana kelautan. Di sini juga ada Pak Dirjen Perhubungan Laut yang masih alumnus. Jadi pada kesempatan ini saya pertama ingin mengucapkan terima kasih Pak Menteri Perhubungan atas motivasinya bahwa kalau Pemda bisa menyediakan tanah, maka Kementerian Perhubungan akan mendukung dalam kaitan dengan dermaganya. Ini suatu motivasi besar yang akan kami laporkan ke seluruh pihak terkait di lingkungan Pemda. Dan juga bagaimana kaitannya dengan Industri 4.0, iBoat ini tentunya adalah satu istilahnya leapfrogging lah atau lompatan kita untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi berbasis Internet of Things, berbasis connectivity, berbasis digital, bahkan juga mungkin cloud computing dan lain sebagainya untuk memperkuat kinerja-kinerja kapal ini baik dalam konteks umum maupun kekhususan seperti dalam kaitan dengan rescue mission sebagaimana dipaparkan Pak Warek tadi. Pada akhirnya kami tidak akan berpanjang-panjang, kami hadir di sini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah, Ibu Gubernur senantiasa mendukung riset. Nah, bagaimana wujud dukungan? Kita sebenarnya punya program namanya Belanova, Belanja Inovasi. Artinya bagaimana kita kemudian kita memahami bahwa proses dari inovasi menjadi sesuatu yang siap dipasarkan secara komersial, ini adalah proses yang panjang. Tapi kami meyakini bahwa pemerintah harusnya ada di depan, bukan di belakang. Bersama ITS, Pak Rektor mungkin mengetahui ada beberapa inovasi-inovasi ITS yang kita ikutkan dalam Belanova. Di antaranya ada waktu itu face shield. Memang sekarang jadi teknologi sederhana, tapi dulu di awal membutuhkan 3D printing. Kemudian juga ada yang saat ini sedang penyempurnaan adalah emergency ventilator yang secara medis terbukti bisa membantu juga untuk mengurangi resiko pasien COVID itu kemudian harus masuk ke ventilator ICU. Jadi ventilator non-invasif ini juga sedang disempurnakan karena sudah lolos uji pertama dan sedang masuk ke tahap uji klinis. Dan mudah-mudahan kapal ini kami tahu mungkin price-nya tidak akan berbeda sekali dengan price atau barang, tapi kita tidak akan kemudian menyerah begitu saja. Kita percaya bahwa kalau semua bahu-membahu termasuk Pemdanya committed, kita bisa memberi keberpihakan kepada inovasi anak bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Dardak, atas sambutan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Kepada Selamat Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati juga Pak Wagub, Pak Emil, dan khususnya yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Bapak Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari. Terima kasih atas undangannya kepada kami, Pak.
Yang saya hormati juga Bupati Bangkalan beserta dengan Wakil Bupati, Bapak Profesor M. Nuh, Sivitas Akademika ITS, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dan juga sekaligus terima kasih kepada para peneliti ITS yang telah berhasil membangun dan menyelesaikan program Intelligent Boat. Saya sangat yakin ke depan akan lebih banyak lagi peneliti kita yang tertantang untuk berinovasi sehingga menemukan produk-produk karya anak bangsa yang bisa dibanggakan. Selama ini kita sangat tergantung dari produk luar, tetapi hasil yang diraih pada hari ini tentu akan memotivasi lebih banyak peneliti kita, terutama peneliti-peneliti muda, untuk meningkatkan kembali kemampuannya di berbagai bidang. Bapak Menteri, Bapak Wagub, dan juga Bapak Rektor, yang pertama kami dari BNPB tentu memberikan apresiasi yang juga sangat tinggi, karena produk ini tentunya nanti akan bisa bermanfaat bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk apa? Yang pertama, dalam program-program penyelamatan pada saat kondisi bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Kita setiap saat dan setiap waktu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan sebagian besar pesisir pantai barat Sumatera dan juga pesisir selatan Pulau Jawa adalah daerah yang berisiko tinggi terjadinya gempa dan tsunami. Oleh karenanya, produk ini tentunya akan bisa digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana manakala nanti sudah mendapatkan persetujuan, dan kami bisa menyerahkan Intelligent Boat ini kepada sejumlah BPBD di daerah-daerah yang punya risiko ancaman yang tinggi. Kemudian juga dalam kondisi cuaca ekstrim, Intelligent Boat bisa digunakan untuk membawa logistik. Ini juga menjadi persoalan bagi kami ketika pada musim-musim tertentu banyak daerah-daerah, terutama laporan dari BPBD, yang melaporkan tentang kesulitan masyarakat. Tidak ada logistik, tidak ada air, terutama di pulau-pulau. Mudah-mudahan dengan adanya Intelligent Boat produksi ITS ini akan lebih banyak membantu, khususnya wilayah Indonesia bagian timur yang terdapat banyak kepulauan-kepulauan yang tidak setiap saat bisa dikunjungi oleh kapal-kapal. Kemudian yang ketiga, di Jawa Timur khususnya Surabaya adalah kota TNI, khususnya marinir, dan TNI kita marinir punya pengalaman yang sangat banyak dalam penanganan operasi di bidang penanggulangan teror. Ya, pada tahun 2012 yang lalu, saya berkesempatan untuk bergabung dengan Korps Marinir menghadapi perompak di Somalia. Nah, saya berpikir kalau waktu itu sudah ada e-boat tahun 2011, mungkin upaya kita dalam penanganan perompak di Somalia pasti akan lebih spektakuler lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Rektor bisa melibatkan Komandan Korps Marinir dan juga sejumlah satuan marinir yang ada di Jawa Timur untuk bisa bersama-sama merancang Intelligent Boat dalam upaya untuk mengetahui lebih banyak deteksi terhadap illegal fishing. Jadi mungkin kapal-kapal patroli milik Bakamla akan disiapkan juga Intelligent Boat sehingga kita bisa dapat lebih banyak mendapatkan kapal-kapal yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan nasional kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, dan terakhir pesan saya kepada kita semua, suasana masih suasana pandemi, saya ingatkan tidak ada sejengkal tanah pun yang relatif aman dari ancaman COVID ini. COVID perantaranya adalah manusia. Oleh karenanya aktivitas yang dapat menimbulkan seseorang terpapar. Kita terpapar COVID bukan dari orang yang jauh, tetapi dari orang-orang
yang terdekat, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, kita satu sama lainnya harus saling melindungi, dan setiap orang harus menganggap dirinya dapat terancam oleh ancaman COVID ini. Kemudian kita juga harus selalu menegakkan aturan tentang protokol kesehatan yang selalu disampaikan juga oleh Bapak Presiden Jokowi, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Nah, apa yang diminta oleh Bapak Presiden itu sebenarnya belum sebanding apabila kita lihat perjuangan para tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit, yang mana mereka dengan mudah akan terpapar dan risikonya juga sangat besar. Kita telah kehilangan cukup banyak dokter dan juga perawat. Mari kita mengurangi korban jiwa. Mari kita menghentikan masyarakat kita yang terpapar COVID sehingga tidak terlalu banyak yang dirawat di rumah sakit, sehingga para dokter pun punya kesempatan untuk relaksasi, untuk beristirahat. Jadikan kemampuan kita dalam mengendalikan COVID ini pada basis masyarakat, pada komunitas. Jawa Timur punya semangat perjuangan Kota Pahlawan, dan kami yakin Jawa Timur akan sukses. Pada saat ini Jawa Timur telah menunjukkan grafik penurunan yang sangat tajam. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan Pak Wagub, dan kita jadikan tenaga medis, dokter dan perawat serta rumah sakit sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa kita. Selamat berjuang, selamat berinovasi, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo atas sambutan yang telah diberikan. Baik, dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memasuki inti acara pada pagi hari ini, yakni Soft Launching Intelligent Bot atau iBot ITS, yang nanti akan disaksikan oleh Bapak Menteri Perhubungan, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan tentunya Kepala BNPB. Di mana kita akan saksikan bersama sebuah misi pengambilan kargo dan misi penyelamatan korban oleh tim iBot ITS. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Rektor ITS didampingi oleh Wakil Bupati Bangkalan dan Direktur PT Utama PT Galangan Kapal Madura untuk berkenan menuju poin iBot. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, kemudian Bapak Wakil Bupati Bangkalan dan Direktur PT Galangan Kapal Madura atau PT Gapura untuk berkenan menuju poin. Kami persilakan. Baik, dan kita akan saksikan bersama di mana Bapak Rektor akan mencoba memesan iBot melalui aplikasi kargo yang berada di tengah lautan, dan nanti akan dilanjutkan dengan misi penyelamatan korban oleh kapal iBot menuju titik aman. Kita saksikan bersama inilah soft launching iBot. Dan kepada yang terhormat Ketua Konsorsium iBot, Bapak Insinyur Tri Ahmadi PSD, kami undang untuk berkenan memberikan penjelasan tentang iBot atau Intelligent Bot ITS. Kami persilakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, Pak Menteri Perhubungan, Ketua BNPB, Bapak Wagub, dan Bapak Ibu sekalian, kita sedang menyaksikan dari screen, saya kira kelihatan dari aplikasi Pak Rektor untuk mengorder iBot untuk melaksanakan misinya. Ya, sekarang iBot sudah diluncurkan dan mesin sudah dihidupkan secara otomatis, secara remote. Ini kita lihat tidak ada orang sama sekali di atas bot, dan iBot sedang bermanuver untuk melakukan misi seperti yang diperintahkan oleh Pak Rektor melalui aplikasi dari gadget. Nah, ini adalah tanda dimulainya iBot. Nah, sedang membunyikan sirene bahwa iBot siap melaksanakan tugas. Nah, ini adalah titik asal koordinat iBot. Ya,
iBoat sedang melakukan manuver untuk mengarahkan headingnya. Ya. Kemudian iBoat akan dilakukan manuver auto atau secara otomatis dan otonomus. Nah, ini jalan menuju titik lokasi. Kita tunggu sejenak. Ya. 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 Satu. Ya. Ya. Sekarang iBoat sudah berjalan menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Ya, iBoat akan bermanuver merapat ke tugboat. Ya, kita lihat kecanggihan iBoat untuk melakukan merapat ke kapal tugboat untuk mengambil paket logistik. Ya, berjalan perlahan. Di sana ada petugas yang akan melempar logistik ke dalam box. Ya, box logistik sudah dimasukkan ke dalam iBoat. Dan selanjutnya iBoat akan siap menuju ke pangkalan awal, yaitu ke titik koordinat awal. Setelah menerima paket, iBoat akan mempersiapkan untuk kembali ke pangkalan. Sekarang dia akan kembali ke pangkalan. Sebentar lagi dia auto start. Ya, sambil mencari nanti kita skenariokan dalam perjalanan kembali ke pangkalan ada orang yang tercebur di laut atau yang terapung di laut, dan dia secara otomatis bisa mendeteksi dan mendekati korban tersebut sehingga korban bisa langsung naik ke dalam iBoat itu. Nah, ini sedang disetting posisinya. Nah, di depan ada kapal kecil yang membawa korban. Ya, sekarang sudah berjalan. Nah, kita lihat di depan kita ada orang disimulasikan adalah orang yang
terlempar atau tercebur di laut memakai pelampung warna merah, mengayung-ayungkan tangannya. Nah, dia akan mendeteksi dan dia langsung berhenti dalam jarak aman agar orang tersebut nanti bisa naik ke dalam bot itu. Nah, kita lihat kita sedang men-setting posisinya untuk bisa mendekat secara aman kepada korban yang terapung di laut. Itu minta bantuan. Ya, iBoat sudah mendekati korban. Karena arus cukup deras saat ini, jadi harus berhati-hati, agak sedikit perlahan. Nah, kita lihat sudah hampir dekat sekali dengan orang yang terapung, ya. Ya, iBoat itu kita lengkapi dengan sensor yang bisa menyesuaikan. Ya, korban sudah naik ke dalam iBoat. Untung tadi ada iBoat yang mendeteksi keberadaan orang yang tenggelam atau tercebur di laut. Dan sekarang iBoat kembali ke pangkalan menuju ke podium upacara. Kita lihat, jadi ternyata bukan hanya membawa paket logistik. Dalam perjalanan pulang, iBoat mendeteksi ada orang yang terapung di laut dan minta tolong. Dan dia langsung bisa mendekati dan orang yang tercebur bisa dengan aman naik ke dalam iBoat. Ini sedang menuju ke podium. Ya, dengan kecepatan penuh iBoat. Nah, sirenenya sudah berbunyi, sudah mendekati pangkalan. Ternyata korbannya tidak menyentuh kemudi iBoat sama sekali. Bisa. Ya, ini akan merapat di cradle atau di dermaga ya secara otomatis juga. Jadi kita lihat tidak ada sentuhan orang sama sekali di atas iBoat ini. Nah, itu sudah kita lihat di dalam ada 2 paket sesuai yang diperintahkan Pak Rektor tadi. Dan kapal iBoat bergerak sendiri menuju ke tempat pengikatan atau di cradle agar aman. Ya, jadi bagus lah. Ini kita lihat sekarang posisi iBoat sudah mendekati cradle. Ya, langsung kepada cradle. Di situ sudah disiapkan petugas untuk mengikat iBoat kembali secara aman. Nah, ditarik. Tepuk tangan untuk uji coba ini. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Benny dan seluruh hadirin sekalian. Baik. Selanjutnya kita akan lihat kotak logistik tadi, pesanan Pak Rektor tadi isinya apa? Silakan. Itu ada kotak P3K dan beberapa kotak dari TS. Karena protokol COVID harus menggunakan iya. Perlu kami sampaikan tadi waktu menerima paket, karena ada 1 paket yang tercebur di laut
Jadi karena ini iBoat kapal cerdas, dia menimbang apakah mengambil paket dulu atau menolong orang yang tenggelam dulu. Jadi luar biasa Pak, Bapak Ibu. Sudah bisa memilih dia nanti, menyelamatkan. Tadi diputuskan mengambil paket dulu. Nah ini kita lihat paketnya sudah dikirim. Pak Rektor, monggo, Pak. Bapak menerima paket. Kita lihat paket akan diserahkan kepada Pak Rektor. Ya. Kita lihat. Nah, ini adalah ternyata yang dibawa adalah bendera dan nah, kita lihat ternyata ordernya sangat banyak. Wah, ini kado untuk insan perhubungan ini. Bapak Menteri Perhubungan, ternyata paket dari yang diorder Pak Rektor ada spanduk ucapan selamat dari perhubungan dari tim iBoat. Diambil gambarnya. Nah, jadi demikian Bapak hadirin semua, uji coba atau peluncuran dari iBoat ini, dan ternyata sudah bisa membawa paket logistik yang berisi bendera dan ucapan selamat hari perhubungan. Dan tadi yang penting adalah menyelamatkan korban yang ada di laut yang terapung. Nah ini sebagai perwakilan perhubungan, Pak Wakil Bupati, Pak Direktur, Pak Rektor. Nah. Baik Bapak Ibu, dan demikian tadi sudah kita saksikan bersama acara soft launching iBoat ITS yang merupakan kapal otonomus hasil riset terbaru Institut Teknologi 10 November. Luar biasa, sekali lagi kita berikan aplaus untuk iBoat ITS. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri acara hari ini, terlebih dahulu kita akan saksikan bersama sambutan dari Ketua Umum Ikatan Alumni ITS atau IKITS yang akan disampaikan oleh Ketua IKITS, Bapak Insinyur Sutopo Kristanto MM. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Sutopo Kristanto MM selaku Ketua Umum IKITS, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Yang kami hormati juga Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Yang kami hormati Bapak Kepala BPNB, Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo.
yang kami banggakan, Bapak Rektor ITS, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyari, Master of Engineering, dan rekan-rekan alumni sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sehat. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberkahi kita semua untuk dapat hadir dalam acara soft launching iBooth ITS. Acara ini kami pandang sangat penting, bukan hanya bagi ITS, melainkan juga bagi kami, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Sebagai alumni, kami tentu patut berbangga bahwa di tengah kepungan COVID-19, ITS dan para penelitinya ternyata mampu menghasilkan karya-karya inovatif, tidak terkecuali kapal tanpa awak iBooth ITS. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, kami di IKITS selalu berupaya mencermati apa saja hasil inovasi yang dihasilkan oleh alma mater kami. Kami selalu berupaya membantu untuk membuatkan peta jalan bagaimana agar hasil inovasi tersebut dapat dilakukan hilirisasi. Seperti yang telah disampaikan dan dinyatakan oleh Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya dalam pelantikan BPIK ITS pada Desember 2019 yang mengatakan bahwa alumni ITS adalah jagonya hilirisasi. Bapak Menteri Perhubungan yang kami hormati, melengkapi peluncuran iBooth ini, izinkan kami juga melaporkan bahwa kami bersama ITS juga telah menjawab tantangan Bapak. Ketiga, kita bersama-sama memberi bantuan baju pelampung kepada para penumpang di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara pada 24 Desember 2019. Ketika itu, Bapak Menhub menantang kami untuk mendesain kapal yang lebih layak untuk para wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Desain kapal, berikut maket kapal sudah kami kerjakan, dan berikut rencana feasibility study untuk bisnisnya. Operasionalisasi kapal ini nantinya akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan ini tentunya bisa juga akan dikembangkan di daerah lain. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat kepada ITS atas soft launching inovasi kapal tanpa awak ini kianatkan kita dalam upaya mewujudkan Indonesia maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai upaya-upaya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sai Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum IKITS, Bapak Insinyur Sulfa Kristanto, atas sambutan yang telah diberikan. Baik, dan Bapak Ibu para audiens sekalian, saya kira demikian tadi seluruh rangkaian acara soft launching iBooth kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir, khususnya Bapak Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Kepala BNPB, dan para pimpinan daerah serta seluruh pihak yang terlibat dalam acara soft launching kali ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada PT Galangan Kapal Madura atau PT Gapura, kemudian PT Bintang Timur Samudra atau PT BTS, dan PT Jotun Indonesia yang telah mensupport acara hari ini. Dan tentunya kami sampaikan terima kasih kepada Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS, tim Unit Komunikasi Publik, dan tentunya tim ITS TV yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara soft launching kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga semua sehat selalu, dan kami ucapkan maaf apabila ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Semoga acara soft launching kali ini menjadi salah satu wujud eksistensi kemandirian bangsa dan menjadi acuan untuk produk-produk inovasi lain. Dan tentunya kami sampaikan terima kasih dan semoga pandemi COVID-19 kali ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya Abdul Razak mewakili seluruh panitia yang bertugas, mewakili Institut Teknologi 10 November dan tim peneliti di iBooth ITS. Mohon pamit undur. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivat, hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Do do do